Pelabuhan malam di Kerajaan Indrapura berubah jadi kacau. Seorang pedagang diseret jatuh saat mencoba menyelamatkan karung lada. Karung robek, butiran lada berhamburan ke tanah basah. Di belakangnya, sekelompok prajurit asing melompat dari kapal, membawa senjata, berlari masuk ke pelabuhan. Api obor berjatuhan, teriakan pecah di mana-mana. Seorang penjaga berlumuran keringat berteriak keras. Mereka datang bukan untuk berdagang, mereka datang untuk merebut. Seorang bangsawan menatap laut dengan wajah tegang. Kalau pelabuhan ini jatuh, Indrapura selesai malam ini. Di pesisir barat Pulau Sumatera, menghadap langsung ke luasnya Samudra Hindia, berdiri sebuah kerajaan yang pernah menjadi pintu perdagangan penting di Nusantara, Kerajaan Indrapura. Wilayahnya berada di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan pedagang dari India, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Daerah ini kini berada di sekitar pesisir selatan. Di balik barisan pegunungan Bukit Barisan, tanahnya subur dan kaya hasil alam. Sungai-sungai dari pedalaman mengalir menuju pesisir, membawa berbagai komoditas untuk diperdagangkan. Namun, satu hasil bumi membuat wilayah ini dikenal jauh melintasi samudra: lada. Lada dari kawasan Indrapura menjadi komoditas berharga yang diperebutkan pedagang dari berbagai negeri. Dari sinilah pelabuhan kecil ini perlahan tumbuh menjadi gerbang perdagangan lada di pesisir barat Sumatera. Lada hasil panen kali ini sangat bagus. Betul, dan kain sutranya indah sekali. Kita sepakat harga ya. Pada awalnya, Indrapura hanyalah pelabuhan persinggahan bagi kapal-kapal yang melintasi Samudra Hindia. Namun meningkatnya permintaan lada di pasar internasional membuat wilayah ini berkembang pesat. Kapal-kapal dari India, Arab, dan berbagai wilayah Asia mulai rutin berlabuh di pelabuhan Indrapura. Hubungan dengan kerajaan besar seperti Kesultanan Aceh, serta kedekatan dengan pusat budaya Minangkabau seperti Kerajaan Pagaruyung, turut memperkuat posisi politik dan ekonomi Indrapura. Dari pelabuhan regional, Indrapura perlahan berkembang menjadi kerajaan yang berperan penting dalam jaringan perdagangan Nusantara. Seiring berkembangnya kerajaan, beberapa penguasa memimpin Indrapura dalam berbagai masa perubahan. Di antara raja-raja yang dikenal dalam catatan sejarah antara lain Sultan Muhammad Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Iskandar Shah. Para penguasa ini menjaga stabilitas kerajaan, memperkuat perdagangan, serta menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan politik di wilayah Sumatera. Pemerintahan di Kerajaan Indrapura berbentuk monarki, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau sultan. Raja menjadi pemimpin politik, pengatur hukum, sekaligus simbol persatuan kerajaan. Kekuasaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dalam garis keluarga kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh para bangsawan, pemuka adat, serta tokoh agama. Struktur ini menciptakan sistem pemerintahan yang memadukan kekuasaan kerajaan dengan pengaruh adat dan nilai-nilai Islam yang berkembang di wilayah pesisir Sumatera. Dengan sistem ini, keputusan kerajaan tidak hanya berlandaskan kekuasaan raja, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara adat, masyarakat, dan agama. Kekuatan ekonomi Indrapura bertumpu pada perdagangan laut. Pelabuhan kerajaan menjadi titik pertemuan antara komoditas dari pedalaman Sumatera dan barang-barang dari luar negeri. Komoditas yang diperdagangkan meliputi lada, emas, hasil hutan, kapur barus, dan rempah-rempah lainnya. Namun, lada tetap menjadi komoditas paling bernilai. Para pedagang asing menukarnya dengan kain, keramik, logam, dan berbagai barang mewah dari negeri jauh. Aktivitas perdagangan ini menjadikan pelabuhan Indrapura sebagai salah satu simpul ekonomi penting di pesisir barat Sumatera.
Pada masa kejayaannya, pengaruh Indrapura meluas di sepanjang pesisir barat Sumatera. Kerajaan ini menguasai wilayah pesisir serta jalur-jalur yang menghubungkan pedalaman penghasil lada dengan pelabuhan. Dengan mengendalikan jalur distribusi tersebut, Indrapura mampu menjaga perannya sebagai penghubung antara produksi lada dari pedalaman dan perdagangan internasional di laut. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Indrapura mulai melemah. Persaingan dengan kerajaan lain, perubahan jalur perdagangan internasional, serta meningkatnya pengaruh kekuatan asing mengubah keseimbangan di wilayah pesisir Sumatera. Kehadiran bangsa Eropa, terutama Verenigde Oost-Indische Compagnie, mulai mengendalikan perdagangan rempah-rempah di berbagai wilayah Nusantara. Dominasi perdagangan yang dahulu berada di tangan kerajaan-kerajaan lokal perlahan berpindah ke kekuatan kolonial. Akibatnya, peran Indrapura sebagai gerbang perdagangan lada pun semakin memudar. Sejarah kerajaan Indrapura menunjukkan bagaimana sebuah wilayah yang strategis dapat tumbuh menjadi pusat perdagangan yang penting bagi dunia. Namun, sejarah yang sama juga memperlihatkan betapa mudahnya kejayaan itu hilang ketika jalur perdagangan dan sumber daya tidak lagi berada dalam kendali sendiri. Dari kisah ini, terlihat bahwa kekayaan alam, pelabuhan, dan jalur perdagangan seharusnya menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa, bukan sekedar sumber keuntungan bagi pihak luar. Ketika pengelolaan sumber daya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, kejayaan yang pernah ada bisa perlahan memudar, seperti yang dialami banyak kerajaan di masa lalu. Samudra Hindia pernah menjadi jalur perdagangan besar yang menghubungkan Nusantara dengan dunia. Indrapura hanyalah salah satu dari banyak pelabuhan penting yang pernah hidup di jalur itu. Namun jauh sebelum masa Indrapura, ada sebuah pelabuhan yang bahkan telah dikenal dunia sejak ribuan tahun lalu. Sebuah tempat di pesisir barat Sumatera yang namanya tercatat dalam berbagai sumber kuno. Dari Indrapura, langkah Merah Putih akan melangkah menelusuri kisah Barus, sebuah pelabuhan tua yang sering disebut sebagai pusat Barus Nusantara.